Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kali ini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang materi langkah-langkah penilaian kepuasan konsumen terhadap produk menggunakan metode Kano. Nah, sebelum kita ke materi, saya akan perkenalkan kepada kalian siapa-siapa aja sih teman-teman saya. Ini dia, Chicken. Nah, langsung aja ya. Sebelumnya teman-teman ada nggak sih yang tahu apa itu metode Kano? Metode Kano adalah metode yang dikembangkan oleh Noriaki Kano dari Tokyo Rigo University pada tahun 1984. Fokus utama metode ini adalah untuk mengetahui seberapa baik variabel-variabel dari produk maupun jasa dapat memuaskan pelanggan. Langkah-langkah dalam mengklarifikasi metode Kano menurut Weldon yaitu dengan menentukan atribut pertanyaan berdasarkan tabel evaluasi Kano dan memberikan penilaian dengan cara Likert, di mana poin 1 sebagai nilai terendah dan poin 5 sebagai nilai tertinggi. Kuesioner yang akan disebarkan memiliki komponen pilihan jawaban yaitu yang pertama sangat setuju atau SS, yang kedua setuju atau S, yang ketiga ragu-ragu atau RG, yang keempat tidak setuju atau TS, dan yang kelima sangat tidak setuju atau STS. Jadi, berdasarkan metode Kano ini terdapat 6 kategori karakteristik kebutuhan pelanggan. Mau tahu apa aja? Nah, yang pertama itu ada kategori atraktif yang disimbolkan dengan huruf A. Kategori ini merupakan kategori yang tidak diharapkan oleh pelanggan, namun dapat menimbulkan kepuasan pelanggan yang tinggi. Ciri khas dari kategori yang satu ini yaitu dapat memenuhi kebutuhan pelanggan yang sebenarnya tanpa menyadari kebutuhan terpendam, sehingga dapat menimbulkan efek kepuasan pelanggan. Yang kedua, ada kategori one dimensional yang disimbolkan dengan huruf O. Kategori ini merupakan kategori yang menampilkan hasil performa dari suatu produk atau jasa. Jadi, semakin bagus perform dari suatu produk atau jasa, maka akan semakin tinggi pula kepuasan pelanggan yang diperoleh. Lalu yang ketiga, ada kategori must be. Kategori ini harus ada di dalam suatu produk atau jasa. Misalnya, suatu perusahaan yang tidak dapat mencapai persyaratan pelanggan, maka dapat menyebabkan ketidakpuasan pelanggan menjadi tinggi. Dan juga, jika perusahaan itu tidak dapat mencapai persyaratan pelanggan, maka efek kepuasan pelanggan yang dicapai juga masih terbatas. Nah, yang keempat, ada kategori indifferent yang disimbolkan dengan huruf I. Kategori ini tidak baik dan juga tidak buruk, atau bisa disebut netral. Nah, pada kategori ini kita menjadi sangat sulit untuk mengidentifikasikan pengaruh kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan. Lalu yang kelima ini merupakan kebalikan dari kategori one dimensional, yaitu kategori reverse yang disimbolkan dengan huruf R. Kategori ini merupakan kategori yang tidak baik, di mana pelanggan akan merasa puas di saat produk atau jasa itu disfungsional, dan pelanggan tidak akan merasa puas saat produk atau jasa fungsional. Nah, yang terakhir ini, yang keenam, yaitu ada kategori questionable yang disimbolkan dengan huruf Q. Nah, kategori ini merupakan kategori yang mengidentifikasi suka pada saat produk atau jasa fungsional dan disfungsional, namun juga dapat menjadi tidak suka pada saat produk atau jasa disfungsional maupun fungsional, namun dengan kenyataan atau pernyataan keberatan. Nama saya Ali Makfirah, saya akan melanjutkan penjelasan berikutnya. Pada kasus kali ini, kami memilih bisnis Amanda Brownies sebagai subjek penelitian kepuasan konsumen menggunakan metode Kano dan memberikan penilaian dengan cara Likert, di mana terdapat 5 pilihan skala yang memiliki gradiasi dari sangat setuju hingga sangat tidak setuju. Dan 5 pilihan lainnya ialah sangat setuju dengan nilai 5,
setuju dengan nilai 4, ragu-ragu dengan nilai 3, tidak setuju dengan nilai 2, dan sangat tidak setuju dengan nilai 1. Sebelumnya kami telah melakukan riset dengan menggunakan kuesioner terkait penilaian kepuasan konsumen mengenai Amanda Brownies, dan inilah hasilnya. Ini adalah tabel rekapitulasi data umum responden, di mana pada indikator jenis kelamin terdapat dua buah variabel, yaitu laki-laki dan perempuan. Dan pada laki-laki menghasilkan 13 responden dan perempuan menghasilkan 12 responden. Pada indikator usia terdapat 3 buah variabel, dengan kisaran 15 tahun ke bawah tidak memiliki responden, kisaran 15 sampai 20 tahun memiliki 17 responden, dan kisaran 21 sampai 30 tahun memiliki 8 responden. Pembahasan tentang rekapitulasi kuesioner. Jadi, tiap kuesioner kami memiliki 14 pertanyaan yang diberikan kepada 25 responden dengan aspek sebagai berikut. Yang pertama, aspek ekonomis. Di sini kami memilih 2 pertanyaan untuk aspek ekonomis, yaitu yang pertama, apakah Amanda Brownies dijual dengan harga terjangkau? Dan yang kedua, apakah harga sesuai dengan kualitas rasanya? Dan untuk aspek yang kedua, yaitu aspek ergonomis. Untuk aspek ergonomis, kami memiliki 5 pertanyaan, yaitu yang pertama, apakah Amanda Brownies mudah didapatkan? Yang kedua, apakah transaksi itu mudah dilakukan secara debit atau tunai? Yang ketiga, apakah lokasinya strategis? Dan yang keempat, apakah tempat parkir yang memadai? Dan yang kelima, apakah suasana di dalam dapat membuat kita nyaman? Dan aspek ketiga adalah aspek durability, yang di sini kami memiliki 2 pertanyaan untuk itu. Yang pertama adalah, apakah Amanda Brownies memiliki tekstur lembut dan enak? Dan yang kedua, apakah Amanda Brownies dapat disimpan dengan waktu yang lama? Dan yang keempat adalah aspek performance. Di sini kami memiliki 3 pertanyaan untuk itu. Yang pertama, apakah pelayanan diberikan cukup memuaskan? Dan yang kedua, apakah pengiriman dilakukan dengan waktu yang lama? Dan yang ketiga, apakah memberikan pelayanan yang cepat dan tanggap? Dan untuk aspek yang terakhir adalah aspek fitur. Di sini kami memiliki 1 pertanyaan, yaitu apakah tempat pengirimannya aman dan tidak mudah rusak? Oke, selanjutnya adalah rekapitulasi kuesioner menggunakan metode Kano. Inilah hasil rekapitulasi kuesioner yang telah kami lakukan, di mana responden merupakan orang yang bersedia menjawab kuesioner kami, dan atribut adalah pertanyaan yang kami berikan kepada responden. Contohnya seperti di pertanyaan 1. Pada respon 1, dia memberikan tanggapan sangat setuju, yang itu berarti 5. Dan untuk pertanyaan kedua, respon 1 menjawab setuju, yang itu berarti 4. Dan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, sangat setuju diberikan nilai 5, setuju diberikan nilai 4, dan ragu-ragu diberikan nilai 3. Nama saya Alia Khairunisa. Di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh teman saya, yaitu tentang rekapitulasi grade Kano untuk setiap atribut dengan metode Bloch Formula. Metode Bloch Formula mempunyai 3 ketentuan. Ketentuan yang pertama, jika jumlah nilai one dimensional plus attractive plus must be lebih besar dari jumlah nilai indifferent plus reverse plus questionable, maka grade yang diperoleh adalah nilai terbesar antara one dimensional, attractive, atau must be. Ketentuan yang kedua, jika jumlah nilai one dimensional plus attractive plus must be lebih kecil dari jumlah nilai indifferent plus reverse plus questionable, maka grade yang diperoleh adalah nilai terbesar antara indifferent plus reverse plus questionable. Ketentuan yang ketiga, jika jumlah nilai one dimensional plus attractive plus must be sama dengan jumlah nilai indifferent plus reverse plus questionable, maka grade yang diperoleh adalah semua kategori Kano, yaitu one dimensional, attractive, must be, indifferent, reverse, dan questionable. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas data hasil rekapitulasi menggunakan metode Bloch Formula. Pada tabel ini terdapat aspek, atribut, kategori Kano, total, dan grade. Pada bagian aspek dan atribut, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh teman saya, yaitu Audrey Artameda. Jadi di sini saya melanjutkan membahas pada bagian kategori Kano, total, dan grade. Pada bagian kategori Kano, terdapat atraktif, must be, one dimensional, reverse, questionable, dan
indifferent. Angka-angka di bawah ini adalah jawaban para responden setelah menjawab kuesioner yang telah kami buat sebelumnya. Selanjutnya saya akan memberi satu contoh untuk menjelaskan tabel ini. Pada aspek ekonomis dan di atribut Amanda Brownies dijual dengan harga yang terjangkau, ada 13 orang atraktif atau sangat setuju, ada 11 orang ragu-ragu, must be, ada 1 orang yang setuju, dan ada 0 orang yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju. Total ada 25. Dan grade A. Kenapa grade A? Grade A ini bisa ditentukan sesuai dengan ketentuan metode Bloch formula, di mana jika jumlah nilai one-dimensioner plus atraktif plus must be lebih besar dari jumlah nilai indifferent plus reverse plus questionable, maka grade yang diperoleh adalah nilai terbesar dari one-dimensioner, atraktif, dan must be. Jadi, di 3 ini, angka yang paling besar ada di bagian atraktif, yaitu 13. Makanya, grade-nya bisa ditentukan grade A. Itulah tadi hasil pembahasan dari kami. Terima kasih untuk teman-teman semuanya, dan kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.